memang sedap nih awal. Kita pun waktu nih mungkin kita balik hotel masih boleh lebih ini kan. Nah, jadi kita kisahkan di sinilah biar ada keberkahan. Agar ada keberkahan sebab memang dari wali-wali Songo yang ada di Jawa inilah dia paling tua. Nah, dari paling tua. Kubur asli ya. Kalau makam daripada makom atau tempat macam Maulana Ishaq apa, nah itu kan memang tak ada jasad kan, macam Syekh Jumadil Kubro ayah dia, tapi dia tak ada jasad dia ada di Wajo, Sulawesi Selatan. Nah, jadi kalau kubur asli dia yang paling tua nih. Jadi Syekh Ibrahim Asmarapani. Jadi awal mula kisah daripada Wali Songo. Jadi awal kita langsung balik jauh. Awal mula ini kita datang daripada datuk dia. Datuk dia ni Syekh Ahmad Jalasah. Syekh Ahmad Jalasah ini Al-Zamad Khan. Dia ni sebagai gubernur, sebagai government di salah satu kesultanan Mumbai, India. Di Mumbai ini ada satu wilayah, nama dia adalah Madurai. Nah, bukan Madura, Madurai. Kepala daripada Madurai ini adalah Sayyid Ahmad Jalasah bin Abdullah bin Abdul Malik Al-Zamad Khan. Ketika pada saat itu peranglah terjadi di Kesultanan Mumbai. Sultan Mumbai ini perang nih. Ketika perang ternyata Said Ahmad Jalasah perang nih. Jadi wilayah daripada Madurai tak kena. Jadi dia berinisiatif. Dia mendirikan kesultanan sendiri. Kesultanan sendiri akhirnya Madurai yang tadinya bagian daripada Kesultanan Mumbai, dia mendeklarasikan diri sebagai sultan. Sultan pertama Madurai. Diangkatlah dia menjadi Sultan Madurai, salah satu sultan yang ada di India. Ketika perang berakhir di Kesultanan Mumbai, ternyata marah nih sultan. Sebab dia memisahkan diri Madurai ini. Itulah sebab sultan daripada Mumbai dia nak hukum daripada Syekh Ahmad Jalasah. Bunuh dia. Keluarga dia habiskan. Akhirnya Syekh Ahmad Jalasah dia syahid di Madurai. Kuburnya pun ada di sana di India. Nanti insyaallah mudah-mudahan kita boleh jumpa sampai datang lagi ke sana kita ziarah. Itulah sebab dari keluarga daripada anak-anak Syekh Ahmad Jalasah dia hijrah pindah. Yaitu salah satunya adalah Sayyid Hussein Jamaluddin Akbar yang kita kenal Syekh Jumadil Kubro. Nama dia Hussein. Sayyid Hussein Jamaluddin Akbar. Syekh Jumadil Kubro dia pindah. Itulah mulailah tadi tuh dia berlayar sampai nanti kapal dia berlubang. Dia berdoa kepada Allah, ternyata datang dihantarkan ikan-ikan untuk menambal daripada lubang sampailah dia mendarat di Kelantan. Di Kelantan dia menikah dengan putri Linang Cahaya. Lahirlah Syekh Barkat Zainal Alam, ayah daripada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nanti dia nikah lagi kepada salah satu perempuan campa, lahirlah daripada Syekh Ibrahim Asmarkandi ketika berada di Uzbekistan. Kemudian dia datang lagi ke Kelantan. Di Kelantan ni umur dia ni lama tadi, 60 tahun dia hidup di sana. Ketika putri Lindang Cahaya ni, dia ni nanti punya adik yaitu Sultan Kelantan, Sultan Bakisah. Ini tercatat di dalam sejarah Kesultanan Kelantan. Nama dia Sultan Bakisah. Sultan Bakisah ini dia punya putri yaitu Putri Selindung Bulan. Dinikahkanlah oleh Syekh Jumadil Kubro. Jadi Syekh Jumadil Kubro ni nikah daripada keponakan Putri Lindang Cahaya. Pada isteri dia awal tu. Di bawahnya lagi. Jadi Syekh Jumadil Kubro ni jatuh. Licin. Dia ni jatuh. Dia ni menikah ketika umur sudah tua. Sudah tua dia, mungkin dalam umur 70-80. Dia menikah lagi dengan Putri Selindung Bulan binti Sultan Bakisah. Lahirlah Sayyid Ali Nurul Alam. Makam dia di Patani, ini daripada kakek Sunan Gunung Jati. Itulah dari sebab itu anak-anak dia nih semua berkumpul dia masih di Melayu. Belum sampai Jawa. Jawa ini adalah satu-satunya negara yang paling lambat masuk Islam. Paling akhir nih Jawa. Sebab apa? Jin. Di Jawa ini. Sebab jin. Itulah tradisi di sini memang kuat daripada jinnya. Datang ulama. Syekh Sofiuddin Al-Malibari Tuban. Tua dia 1100. Dia datang nak dakwah meninggal. Kubur dia ada. Datang Fatimah binti Maimun. 1100 juga. Sudah 900 tahun yang lalu.
dia datang nak nikah dengan Raja Majapahit sebelum Brawijaya, jauh daripada kaki-kaki dia. Nak nikah, sudah siap nak mau masuk Islam, dia mati kena penyakit. Jadi macam ulama ni bingung, kenapa ketika nak berdakwah di bumi Jawi semua mati. Dia mati tenggelam, dia mati masuk ke hutan, hilang, dia mati terbunuh. Tak ada yang bisa dakwah di bumi Jawi. Nak pengen dakwah, mati. Dakwah, mati. Itulah daripada Kesultanan Pasai, dikirim-kirim pasukan. Tak ada yang kembali. Dia laporlah kepada Khalifah, yaitu Sultan Mehmed I, daripada Ottoman, Turki. Pada saat Sultan Mehmed tahun 1300, ini semua tercatat dalam babat Tanah Jawi, dalam kitab-kitab semua tercatat. Memang ini khusus di Jawi. Sampai akhirnya Sultan Mehmed cakap, kita kumpulkan semua ulama, kita nak berunding nih buat muzakarah. Macam mana kita nak buat dakwah di Jawa, untuk sukses nih dakwah di Jawa. Dikumpulkan semua ulama, dia cakap, jangan dakwah di Jawa. Di Jawa nih banyak jin, yang mana jin tuh aneh bin ajaib. Qadarullah, memang Allah beri kekuatan lebih dia. Ulama datang bisa mati, padahal ilmu Allah lebih kuat kan. Sampai akhirnya dikumpulkanlah, kita nak harus ambil ulama ahlul hikmah. Dia yang boleh paling tinggi ilmu gaibnya. Dipilihlah dari semua ulama, mereka setuju Sayyid Muhammad Al-Baqir, anak daripada Syekh Jumadil Kubro. Sayyid Muhammad Al-Baqir ini dia pimpinan wali, ulama yang ahlul hikmah. Ilmu gaib dia number one. Betul-betul paling sakti dia. Akhirnya Sayyid Muhammad Al-Baqir dia diutus datang ke Jawa. Sampai Jawa, inilah mulut orang Jawa susah. Sayyid Muhammad Al-Baqir, Syekh Muhammad Al-Baqir menjadi Syekh Subakir. Syekh Subakir. Nanti boleh tengok Syekh Subakir YouTube banyak dia. Dengan judulnya, tagline dia, Babat Alas Tanah Jawa. Penumbalan Tanah Jawa. Pertama kali Tanah Jawa ditumbalkan nih, dibuka, dihancurkan semua jin-jinnya. Syekh Muhammad Al-Baqir, anak daripada Syekh Jumadil Kubro. Datanglah dia di bumi Jawa, dia cari titik koordinat paling tengah. Di mana bumi Jawa paling tengah? Oh, ada di Jawa Tengah. Dia datang ke Jawa Tengah. Sampai di Jawa Tengah dia tengok nih di mana titik. Oh, ada di Magelang. Jadi nanti Magelang nih kalau boleh tengok di maps tuh, dia betul-betul paling tengah. Sampai dia di Magelang, dia tengok lagi di mana titik tengah. Ternyata ada nama Gunung Tidar. Di Gunung Tidar itulah daripada kerajaan jin se-Jawa. Semua pusat di Gunung Tidar. Dia masuk sampai ke sana, itu jin semua ramai, dipimpin satu raja dia, nama dia Sabdo Palon. Sabdo Palon ini kalau orang Jawa kenal Semar, Ki Semar. Kalau mungkin memang orang luar memang tak kenal, tapi boleh nanti searching di Google Semar, Ki Semar. Itu memanglah daripada raja jin. Dia ada gambar dia, perut dia besar. Kita boleh tengok langsung ya. Dia nampak ada gambaran. Nanti ini pun diambil dia oleh Sunan Kalijaga, dimasukkan ke dalam wayang dia. Mati HP saya. Boleh sambil cari Ki Semar. Dia nih raja daripada jin yang ada di Jawa. Naiklah dia ke atas Gunung Tidar. Itu jin yang itu ada tuh. Dia badan dia besar. Itu Ki Semar tuh. Nama dia Sabdo Palon. Itu raja jin yang ada di Jawa. Dia masuk wilayah Gunung Tidar. Semua jin musnah. Sakti dia. Syekh Sayyid Muhammad Al-Baqir. Lepas tu dia naik atas sampailah bertemu dengan raja jin tadi, Sabdo Palon, Ki Semar. Sampailah dia berdialog, kau ni nak buat apa di sini? Saya datang jauh-jauh dari tanah Arab. Saya nak dakwah di sini, sebarkan agama Islam. Oh, tak bisa di sini sebarkan agama Islam. Kenapa? Sebab di sini tanah kekuasaan saya. Mereka orang datang sini tanpa adab. Tak ada yang lebih sakti dari saya. Jin dia dengan sombongnya. Sabdo Palon akhirnya jawab oleh Sayyid Muhammad Al-Baqir, Syekh Subakir. Kenapa setiap ulama datang dia mati? Sebab mereka tak ada yang sakti. Dia cakap macam tu. Oh, kalau memang macam tu kita peranglah. Dalam riwayat itu 40 hari 40 malam tak ada yang kalah, tak ada yang menang. Tak ada yang kalah, tak ada yang menang. Dia perang tuh tanpa henti. Sampai Sabdo Palon menghentikan daripada perang tadi, sudah stoplah. Kita ni memang sama-sama sakti. Kau sakti, saya pun sakti. Tak ada yang kalah, tak ada yang menang.
Kau nih sekarang nak apa? Saya nak dakwah di sini. Saya nak sebarkan agama Islam. Kalau memang kau nak sebarkan agama Islam, saya izinkan. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama adalah jangan paksa orang agama yang ada di Jawa untuk masuk Islam. Setuju daripada Sayyid Muhammad Al-Bagir. Setuju, memang dalam Islam tak boleh ada pemaksaan. Betul-betul dengan sukarela dia, hati dia nak masuk Islam, masuk Islam. Oke, kalau begitu syarat kedua. Syarat kedua, jangan ubah adat istiadat, tradisi orang Jawa. Kata saya, Muhammad Al-Bagir, saya nak revisi nih. Saya minta revisi. Saya tak akan ubah adat-adat istiadat yang ada di Jawa yang tidak melanggar syariat Islam. Oh, kalau macam tu boleh. Nah, daripada kata Kisemar, Sabda Palon. Akhirnya disitulah dibuat perjanjian. Bahwasanya dia boleh menyebarkan agama Islam asal tidak ada pemaksaan. Dan juga jangan merubah adat istiadat orang Jawa yang tidak melanggar daripada syariat Islam. Mulai detik itulah akhirnya daripada Sayyid Muhammad Al-Bagir dia buat wafak. Buat tulisan wafak dari Arab, dia tancapkan di atas gunung Tidar, dia berdoa kepada Allah, dihentakkan itu gunung, semua jin musnah. Dia berpindah ke 3 tempat. Yang pertama adalah pantai selatan. Sekarang dikenal sebagai raja dia Nyai Roro Kidul, warna hijau tuh. Satu lagi pindah ke Gunung Kawi. Gunung Kawi itu di Jawa. Sekarang ini memang tempat kalau orang Jawa cakap pesugihan. Sugih itu kaya. Nak kaya pergi Gunung Kawi. Minta sama jin situ. Satu lagi dia datang ke Alas Roban. Alas Roban ini nanti dekat dengan Semarang. Sampai sekarang kalau dahulu belum ada highway. Kita lewat tuh jalan daripada tadi tuh tembus sampai Jakarta lewat Alas Roban. Itu hutan semua. Kalau macam orang bisa nampak macam. Sampai hari ini. Semua jin tadi di Gunung Tidar pindah ke 3 tempat ini. 3 tempat ini hingga sekarang tempat paling angker, paling ramai jin di Jawa. Sampai sekarang hari ini banyak orang-orang dukun. Apa dukun kalau di sana? Orang-orang sakti yang ilmu hitam tapi ya. Dia datang nak cari ilmu 3 tempat nih. Hingga sekarang. Akhirnya daripada itu mulailah bisa dakwah Islam masuk ke Jawa. Pulanglah Sayyid Muhammad Al-Bagir. Jadi dia pulang, tak wafat di sana. Itulah kalau nanti esok, next time, saya nanti bawa ke Gunung Tidar. Awal mula Wali Songo di sana. Ada nanti petilasan, tapat kelas daripada Syekh Muhammad Al-Bagir. Di atas pun sekarang sudah dibuat daripada makom, daripada Kisemar. Jin dibuat sekarang baru. Orang pada ziarah sallallahu alaihi wasallam. Jin dia doa sekarang. Aneh bin ajaib orang Indonesia. Nah, tapi kalau kita jangan. Kita sampai Sayyid Muhammad Al-Bagir saja. Lepas tu dia balik ke Turki. Dia lapor kepada Sultan Mehmed. Sultan, mission complete. Alhamdulillah. Tapi ada syarat. Kalau nak datang ulama di Jawa, kena harus datang 9 orang. Kalau memang 9 orang ini nanti ada satu wafat, harus diganti dengan anak dia atau murid kesayangan dia yang bisa gantikan dia. Tak boleh lebih daripada 9, tak boleh kurang dari 9. Inilah awal mula daripada wali min aulia tis'ah. Wali 9 Jawa, wali Songo. Diutuslah daripada dipilih oleh Syekh Muhammad Al-Bagir. Ayah saya bawa Syekh Jumadil Kubro. Anak dia Sayyid Ali Nurul Alam, Syekh Barkat Zainal Alam, Syekh Ibrahim Asmaroqandi, Syekh Muhammad Al-Maghribi, Syekh Hasan Al-Maghribi, dan ada beberapa lainnya sampai 9. Dipanggillah semua. Syekh Jumadil Kubro dia sedang di Kelantan. Ada misi dari Sultan. Kita kena dakwah di Jawa. Panggil itu anak-anak kau, bawa semua ke Jawa. Itulah semua pindah masuk ke tanah Jawa. Mulailah mereka berlayar. Sampai kepada Syekh Ibrahim Asmaroqandi. Ketika dia bisa mengislamkan Raja Campa, dia menikahi daripada putrinya, yaitu Nyai Condro Wulan. Daripada pernikahan tersebut lahirlah Sayyid Ali Rahmatullah, yaitu Sunan Ampel. Nanti Sunan Ampel menurunkan Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat. Kemudian lahir lagi Sayyid Ali Murtada daripada kakek Sunan Kudus. Kemudian lahir lagi yaitu Maulana Ishak, ayah daripada Sunan Giri Raden Ainul Yakin. Yang kesemua-semuanya diajak untuk datang ke tanah Jawa meneruskan daripada dakwah 9 tadi. Meninggal Syekh Jumadil Kubro diganti oleh anaknya, oleh kakek cucunya. Meninggal Syekh Barkat Zainal Alam diganti oleh anak Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dipanggil semua datang. Dia sedang ada di Baghdad. Kau datang Jawa, gantikan ayah kau meninggal dia. Datang dia jauh-jauh masuk ke Jawa. Dia dakwah sampai meninggal di Jawa. Dia meninggal lagi diganti Syekh Maulana Maghfur, anak dia di hujung tadi.
Sayyid Ali Nurul Alam dia terpanggil, meninggal sampai di Patani, digantikan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah meninggal, digantikan lagi oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dia meninggal, digantikan anak dia Sultan Hasanuddin Banten. Dia meninggal, digantikan lagi Sultan Maulana Yusuf. Dia meninggal, ganti lagi Sultan Maulana Muhammad. Meninggal lagi Sultan Abdul Mafakhir, Abdul Mu'ali, Sultan Ageng Tirta Yasa, terus sampai ke bawah. Semua sekali dia meninggal diganti oleh anaknya, oleh muridnya. Sampai tak boleh ada 9. Semua ini hilang ketika Belanda masuk ke Indonesia. Baru semua dihancurkan. Sebab Belanda tengok, kenapa saya tak bisa kuasai nih daripada Jawa seutuhnya. Ternyata ada Majelis Wali Agung. Jadi Wali Songo ini dia punya majelis. Nama majelisnya tercatat di dalam Babakan Najami, Majelis Wali Agung. Itu perkumpulan yang dipimpin oleh 9 wali yang disebar ke seluruh Nusantara. Termasuk Nusantara ini bukan hanya Jawa. Sampai kepada Singapura, sampai kepada Malaysia, sampai kepada Thailand, bahkan sampai ke Champa, Vietnam, Kamboja. Bahkan paling jauh adalah Madagaskar. Sekarang Afrika. Itu semua dahulu dia memang agak sedikit dekat. Dia makin lama makin di sana. Itu daripada dahulu ada kesultanan di bawah Majapahit. Yang semuanya itu yang akhirnya nanti banyak daripada orang kita dibuang oleh Belanda sampai ke sana. Buka di Afrika Selatan ada kampung Makassar. Di situ Cape Town, itu Syekh Yusuf Al-Makassari. Dibuang oleh Belanda. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali tak ada rasa ketakutan dan mereka tak pernah bersedih hati. Dibuang oleh penjajah, dibuang oleh kolonial. Mereka tak panik, mereka tak ngerti bahasa, tak. Mereka biasa senang tetap dakwah. Islam semua langsung. Bahkan diangkat oleh Nelson Mandela menjadi pahlawan nasional Afrika Selatan. Orang apa? Orang Makassar. Bukan orang Indonesia. Dahulu ketika dia wafat 1700 itu masih bagian daripada Nusantara. Kita semua. Dia daripada keluarga Kesultanan Goa, Makassar. Yang mana nasab dia menyambung juga kepada Syekh Jumadil Kubro. Sebab Syekh Jumadil Kubro setelah dia selesai di Jawi, dia pindah melanjutkan ke Sulawesi. Dia menikah dengan anak Raja Goa. Dari pernikahan tersebut lahirlah yaitu Sultan Syekh Hasan Jamaluddin Akbar. Syekh Hasan Jamaluddin Akbar dia menikah lagi dengan anak Raja Goa lagi, masih satu saudara dia, lahirlah Sultan Alauddin. Sebab daripada anak dia yang lain tak ada yang punya anak laki-laki, hanya Syekh Hasan nih daripada bini dia anak Raja Goa, jadi yang mewariskan tahta kerajaan Goa runtuh. Berdirilah Kesultanan Goa yaitu Sultan Alauddin, cucu daripada Syekh Jumadil Kubro. Punya anak Sultan Hasanuddin, ini pahlawan nasional Indonesia, Sultan Hasanuddin Goa. Nampak kalau kita cakap nih dia punya lakop adalah sang ayam jantan dari timur. Sebab dia nanti yang akan lawan Belanda di sana. Ini daripada cucu Syekh Jumadil Kubro. Termasuk saya sebagai orang Bima. Sultan Hasanuddin dia punya adik yaitu Daeng Sukonto. Daeng nih dia menikah dengan anak Raja Bima. Anak Raja Bima ini Lakai nama dia. Akhirnya berubah menjadi Sultan Abdul Qahir, masuk Islam. Raja Bima hancur, berdirilah Kesultanan Bima Nusa Tenggara Barat. Semua sampai daripada seluruh Nusantara sampai ke Papua bisa didakwahkan oleh anak cucu cicit daripada Syekh Jumadil Kubro, Syekh Ibrahim Asmara Kondi, melalui Majelis Wali Agung yang sekarang kita kenal adalah Wali Songo. Jadi Wali Songo ini bukan hanya 9 orang. 9 orang itu setiap zaman. Kalau di total semua Wali Songo itu ada puluhan Wali Songo. Yang ini yang kita datangi adalah yang paling masyhur. Kenapa mereka yang paling terkenal? Sebab di zaman mereka inilah semua Nusantara memeluk agama Islam. Selesai. Yang lainnya di bawah dia, anak dia tinggal meneruskan. Di atas dia masih baru nak Islamkan Sumatera, nak Islamkan Kalimantan, nak Islamkan Maluku, nak Islamkan Papua. Tapi ketika zaman-zaman mereka nih yang kita kenal sekarang, yaitu pada tahun 1400 sampai 1500, semua Nusantara sudah masuk agama Islam, sehingga mereka lah yang kita kenal sekarang. Itulah daripada Wali Songo. Memang panjang dia perjalanan dia. Itulah alhamdulillah kita dibagi kesempatan oleh Allah, kita boleh tapak tilasi mulai dari hujung sampai hujung nanti. Kita boleh dapat 9 wali. Itulah nanti pas Sunan Muria jangan sampai takut. Kita nak naik ke atas untuk kita khatamkan daripada Wali Songo 9 wali itu. InsyaAllah mudah-mudahan
dengan kesempatan ini bisa membuat tersenyum daripada ato-ato kita. Yang saya yakin dahulu mereka pasti akan pernah juga ziarah Wali Songo. Mereka pasti ada bagian daripada keluarga Wali Songo. Kita tak pernah tahu macam mana. Nah, tapi memang kalau kita sudah kumpul macam ini, memang alam ruh kita seperti Kiai cakap kemarin dan saya sudah cakap sebelumnya, alam ruh kita ini kita sudah kumpul sama-sama. Cuma zahirnya kita baru disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sambung tali silaturahmi. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqi wa yunsa'allahu fi asari falyasir rahimah. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Kita sambung tali silaturahmi, kita panjang umur, kita banyak rezeki, makin kaya kita. Nah, jadi insya Allah berkah fit dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan segala niat hajat kita dengan barokah mereka para aulia tis'ah, dengan barokah Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ziarah, baru kita balik makan ke hotel. Itu ada replika kapal daripada Syekh Ibrahim Asmarokondi. Replika dia datang dari Campa menuju ke Tuban. Kalau sama Syekh Madinah dan pada Oh sebelum itu Aceh lagi, itu tapi masih baru lagi, masih baru 1800. Nah itu Aceh semua tuh. Orang-orang Pasai semua, tapi belum ada Pasai, sudah hilang Pasai, sudah Aceh Darussalam. Nah saya Burhanuddin Ulakan, kalau dia macam Syekh Abdul Rauf Asingkini, Syekh Burhanuddin Ulakan, itu semua Pasai memang ulama-ulama abad 19 itu tahun 1800. Memang sama yang melanjutkan lah, yang melanjutkan. Belum.